Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini mengawali lisan kita di pagi hari ini yang mengajak kita semua untuk mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kita kesempatan. Tentunya kesempatan ini hadir karena kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan. Semoga dengan kesehatan dan keafiatan kita bisa memaksimalkan menjadi kesehatan yang berkah, kesehatan yang bermanfaat untuk kita hari ini dan hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam kepada baginda Rasul kita, uswatun hasanah bagi kita, tauladan kita, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak yaumul kiamat kita mendapatkan syafaatnya dan kita masuk surga dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, sebelum yang lanjut berucap malam menyampaikan sesuatu yang memang yang harus sampaikan kepada kita semua, terlebih dahulu mengingat apa yang diajarkan oleh guru-guru kita terdahulu pada saat kita masih TK ataupun SD. Untuk kami mungkin yang pernah menikmati bersekolah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi penting kita saling mengenal, walaupun bapak, ibu atau saudara-saudari tidak terlalu mengenal wajah yang berbicara, setidaknya mengenal suara dan kita bisa saling sapa. Ya, nama yang khairul hafizin. Ya, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, kata bahasa Arab yang buruk itu artinya pemelihara yang baik. Mudah-mudahan ini adalah wujud dari nama itu, kita bisa saling menjaga. Amin. Kita bisa saling memelihara ke arah kebaikan-kebaikan dan kebermanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Ya, tiang asli Korlego. Ya, asli Korlego. Alhamdulillah sampai hari ini mungkin kurang lebih usia 36 tahun ya. Kurang lebih kami bersama Ustaz Zulkafli, sebenarnya yang menginformasikan kegiatan ini adalah teman tiang Ustaz Zulkafli ya, yang bertemu dengan Pak Riko. Kan semua kenal Riko ya, Pak Rusni alias Riko. Lebih enak dipanggil Riko ya. Lebih akrab. Jadi Ustaz Zulkafli menceritakan ke tiang bahwa Pak Riko memiliki teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang mungkin Allah mempersaudarakan kita dalam keadaan kekurangan, tetapi di satu sisi itu adalah sebuah kelebihan yang diciptakan oleh Allah untuk kita semua. Dan alhamdulillah mendengar hal tersebut, kami siap memberikan fasilitas, siap semampu kami untuk membantu ibu bapak dalam melaksanakan kebaikan ini. Karena kami memandang ini sangat luar biasa. Di dunia nyata yang terlihat hari ini, banyak anak-anak
banyak adik-adik, bahkan orang-orang yang sudah tua seumuran mungkin bersamaan dengan kita, bersamaan dengan yang paling tua daripada hari ini, itu tidak bisa melakukan apa yang sedang kita lakukan hari ini. Sungguh luar biasa. Dengan hati yang sangat bangga kami melihat Bapak, Ibu, saudara-saudari berkeinginan yang luar biasa, jauh melebihi keinginan-keinginan orang yang diberikan kesempurnaan oleh Allah. Walaupun kita tidak ada yang terlahir dalam keadaan sempurna, pasti ada kekurangan dan kelebihan kita. Tadi di awal pertemuan yang sempat bercerita pada Pak Iko, dulu yang punya teman kurang lebih lah sama seperti Bapak Ibu Saudara, tetapi dengan kesungguh-sungguhan, tetapi dengan tekad yang sangat kuat, teman tiang ini dari Mujur Lombok, bahkan saking semangatnya beliau, sungguh-sungguhnya beliau dapat mengalahkan kami yang bisa melihat ini. Beliau sangat luar biasa. Makanya Allah mengatakan jangan pernah kita pesimis dengan keadaan yang diciptakan oleh Allah kepada kita. Syukuri apa yang ada, seperti lagunya salah satu musisi atau bandnya Donasi. Jadi pantas itu diciptakan untuk orang-orang yang merasa kurang bersyukur, bukan orang yang sakit saja, tetapi banyak kami yang sehat ini, banyak kami yang melihat ini belum melakukan apa yang harus kami lakukan. Makanya yang sangat berterima kasih banyak kepada Pak Ibu memberikan kami kesempatan. Kami yang berterima kasih, bukan Bapak Ibu yang harus berterima kasih kepada kami. Karena dengan adanya Bapak Ibu saudara-saudari, kami mendapatkan kesempatan. Kami mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa untuk bisa kita saling membantu. Karena kami yang bisa melihat, pastinya Allah ciptakan untuk membantu yang diciptakan yang tidak bisa melihat. Kita saling melengkapi. Dengan hadirnya Bapak Ibu Saudara di sini, kami bisa banyak belajar bahwa kami jauh banyak kekurangan ketimbang pelunggu. Kekurangan kami sangat banyak. Pertama, kami mungkin selama ini tidak bisa memanfaatkan penglihatan yang normal ini dengan maksimal. Tidak sering membaca Al-Quran, tidak sering melihat kebaikan, dan tidak sering mungkin membaca kebaikan-kebaikan manusia lainnya. Justru kami yang bisa melihat normal ini, mungkin dengan penglihatan kami banyak salah. Kami banyak salah. Melihat yang tidak dibolehkan oleh agama, melihat yang tidak dibolehkan oleh Rasul, dan menceritakan apa yang kami lihatkan dari sisi keburukan. Jadi Bapak Ibu, salah satu kesyukuran Bapak Ibu tidak mendapatkan dosa atau kesalahan dan apa yang diberikan oleh Allah kepada kami yang ini penglihatan. Belum tentu kami bisa menggunakan penglihatan kami ini lebih banyak dalam kebaikan daripada keburukan. Sekarang mungkin walaupun Bapak Ibu tidak bisa melihat, tetapi pernah mendengar kami yang bisa melihat ini bergosip, menggosipkan tetangga, menggosipkan orang lain. Itu faktor dari kami diberikan penglihatan. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari yang tidak diberikan melihat, tentunya kan tidak ada yang diceritakan keburukan-keburukan orang lain yang dilihat. Tetapi kami yang normal, dari situ kami mendapatkan kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Jadi mari kita sama-sama bersyukur keadaan apapun yang diberikan oleh Allah, itulah yang terbaik untuk kita. Karena Allah Maha Adil. Jam 11 siang. Kita sebagai manusia hanyalah bersyukur
bersyukur, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi segala yang dilarang. Dan alhamdulillah, pelungguh-pelungguh adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Dalam keterbatasan fisik masih bersungguh-sungguh untuk mau bisa membaca kalam ilahi yang sebagaimana kami normal ini justru sangat jarang yang mau belajar mengaji. Oleh sebab itu, dengan fasilitas, dengan komunitas yang pelungguh bangun ini, yang berharap kita semua tetap kompak utuh bersatu dalam kebaikan-kebaikan, terutama kebaikan yang akan kita lakukan pada hari ini, yakni belajar membaca Al-Quran. Utlubul ilma faridatan ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi ini arah perbedaan murni tuntut ilmu bagi dengan si normal. Tidak ada perkataan tuntutlah ilmu itu bagi anda yang bisa melihat, tuntutlah ilmu itu bagi anda yang bisa berjalan, tuntutlah ilmu itu bagi anda yang bisa menikmati dunia ini secara sempurna. Tetapi kullu muslimin wa muslimat, ketika kita sudah bersyahadat, artinya menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban untuk kita semua. Dan satu lagi mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tidak ada batasan sejak kita lahir sampai kita akan dimasukkan ke liang lahat. Menuntut ilmu itu masih kita diwajibkan. Alhamdulillah, yang melihat itu pada pelungguh-pelungguh. Ada yang tua mungkin umurnya sudah 50 tahun. Bapak ya? Bapak siapa? Yang tua ini Bu? Pak Samsul. Oh, Pak Samsul. Pak Samsul sudah 50-an Pak Samsul, oke? Belum. Masih ada Oh, masih 40. Ya. Saya sudah 50-an karena mungkin ya masih ABG itu ya, oke, alhamdulillah masih ABG disampaikan oleh ibu pendamping ya. Terima kasih juga kami sampaikan yang sebesar-besarnya untuk ibu pendamping selalu sabar mendampingi pelungguh-pelungguh kemanapun pelungguh beracara dan berkegiatan. Mudah-mudahan pelungguh ini diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, diberikan umur yang panjang dan berkah, serta mungkin untuk kita semua, karena rezeki itu tidak memandang yang normal dan tidak normal. Rezeki itu adalah hak prerogatifnya Allah, memberikan kita kepada siapapun yang dikehendaki. doakan semoga cepat ada jodohnya Pak Ustaz. Ya, jadi jodoh, rezeki, maut itu adalah rahasianya Allah. Tetapi kita sebagai manusia berdoa dan berikhtiar. Kalau kita sudah berdoa, kita sudah ikhtiarkan, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Oke? Nah, jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ibu tadi, tentunya di dalam belajar yang pertama seperti apa yang pernah kami dengar di dalam bangku sekolah, di dalam menuntut ilmu itu tentunya membutuhkan waktu yang lama. Membutuhkan waktu yang lama itu yang pertama. Buat dulu zamannya. Yang kedua, wajib hamun. Wah, alhamdulillah Ustaz. Yang tidak bisa bersalah, cuma masih ingat apa yang disampaikan oleh Bu Tian. Jadi ini yang penting di dalam kita menuntut ilmu, kita harus bersabar dengan waktu yang lama. Kan tidak serta-merta sekali kita diajarkan kita langsung bisa. Ada kapasitas otak yang berbeda-beda. Tetapi kapasitas otak ketika tidak dibarengi dengan kesungguh-sungguhan akan kalah dengan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Seperti apa yang dikatakan, siapa yang bersungguh-sungguh manjadawan. Berarti kita sungguh-sungguh
insya Allah apapun yang kita hajarkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami melihat kesungguh-sungguhan itu pada pelunggu semua. Dengan keterbatasan pelunggu sampai di tempat ini mungkin jauh dari rumah-rumah pelunggu. Kalau kami disuruh seperti pelunggu belum tentu kami mau. Karena banyak kesibukan, banyak keasikan yang bisa kami lihat. Itu yang membuat kami lalai. Jadi Bapak Ibu, apapun keadaan kita, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah bersyukur. Rezeki yang hakikat itu adalah kesehatan. Ketika kita sehat, berarti kita masih diberikan rezeki yang luas oleh Allah, diberi kesempatan yang baik oleh Allah. Banyak orang yang sudah tidak sehat, walaupun hartanya banyak, walaupun dia orang pintar, dia sudah tidak mampu melakukan apapun itu. Kita masih diberikan kesehatan, walaupun ada keterbatasan. Keterbatasan itu tidak membatasi kita untuk mencari kebaikan dan kebenaran dan kebermanfaatan. Nah, nanti ibu pendamping bermanfaat untuk mendampingi sida. Tetapi bukan ibu pendamping itu yang sebenarnya baik. Yang baik itu sida, yang baik itu pelunggu. Karena adanya pelunggu, ibu pendamping mendapatkan berkah, mampu berbuat baik. Mungkin kalau tidak ada pelunggu-pelunggu, ibu pendamping tidak melakukan kebaikan. Mungkin ibu pendamping berwasit. Tetapi karena adanya pelunggu, ibu pendamping alhamdulillah diberikan kesempatan berbuat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sama-sama bersyukur. Intinya jangan pernah pesimis. Kita hidup itu harus optimis. Jadi keoptimisan itulah yang akan membawa kita terhadap kebaikan dan kebermanfaatan. Banyak cerita-cerita dari para tunanetra yang hafal Al-Quran dengan kesungguh-sungguhannya. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Riko Yardi, yang membuat saya seperti ini, Pak, karena kepercayaan. Ketika kita diberikan kepercayaan sama keluarga, sama orang lain, maka pertanggungjawabkanlah kepercayaan itu sebaik-baiknya. Kita dipercayakan untuk belajar mengaji, mari kita sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan kepercayaan itu untuk supaya kita benar-benar bisa mengaji sesuai harapan kita dan dukungan keluarga kita. Karena mengaji salah satu anjuran dan itu merupakan salah satu rukun yang harus kita percayai, bahwa kita harus percaya dengan adanya kitab Allah. Karena kitab Allah inilah sumber dari segala hukum yang sedang kita jalani prosesnya di dunia ini untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Jadi dunia ini diibaratkan surganya untuk orang-orang yang tidak beriman, surganya untuk orang-orang yang tidak percaya akan Allah dan Al-Quran dan Rasulnya. Tetapi penjara bagi kita kaum muslimin dan muslimat yang percaya dengan aturan-aturan Allah. Karena banyak batasan-batasan yang harus kita batasi pada diri kita. Tetapi dengan keterbatasan bapak-bapak ini sudah membatasi secara otomatis. Seperti zaman sekarang, everything is automatically. Jadi segala sesuatunya sekarang itu sudah otomatis. HP Pak Riko sekarang tinggal voicemail, tidak perlu mengetik. Tinggal teman-teman kita kumpul di Borneo pada hari Ahad. Nah, didengarlah oleh semua teman-teman tanpa membaca. Ya, sistem automatically. Jadi semuanya sudah otomatis, kemudahan-kemudahan sudah diciptakan oleh teman-teman kita yang sudah mampu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak terlalu banyak Bapak Ibu Saudara. Kami hanya mengucapkan syukur alhamdulillah dan berterima kasih kepada semua pelunggu, dan harapan kami ini bisa istiqomah
Karena kalau istiqomah, kami juga bisa terus menerus beristiqomah mendapatkan kebaikan karena pelungguh, mendapatkan kesempatan yang baik karena pelungguh. Itu yang membuat kami bahagia. Pelungguh hadir di tempat ini. Karena pelungguh kami mendapatkan kebaikan. Karena pelungguh kami mendapatkan kesempatan baik. Karena pelungguh mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan hidup, terlebih untuk kehidupan setelah dunia ini. Ya, nanti sembari kita menunggu ibunya belum datang, seperti yang sudah disampaikan tadi di awal, Bapak Ibu belajarlah dengan sungguh-sungguh dan saling menghargai, saling menghormati, dan tentunya jangan hilangkan rasa saling memiliki satu antara yang lain. Karena kita bersaudara, persaudaraan inilah yang membuat kita kuat, perkumpulan inilah yang membuat kita hebat. Tanpa kita berkumpul, kita tidak akan pernah menjadi orang-orang hebat seperti hari ini. Ya, seperti satu gigi kalau dia terpisah-pisah maka dia tidak akan menjadi sesuatu yang bisa membersihkan yang kotor. Nah, harapan kita, pertemuan kita, perkumpulan kita ini membersihkan sesuatu apapun itu yang kurang baik pada diri kita, bisa bersihkan kebersamaan kita. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri dengan harapan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesempatan dimanapun kita, diberikan kesempatan yang baik menjadi orang-orang yang baik, dan tentunya menjadi orang-orang yang bermanfaat, hatta walaupun hanya bilisan, walaupun hanya dengan lisan kita bisa menjadi bermanfaat. Bagaimana cara kita menjadi orang yang bermanfaat dengan lisan? Maka sampaikanlah kebaikan-kebaikan, sampaikanlah kebenaran-kebenaran, sampaikanlah informasi-informasi yang mungkin dengan informasi itu orang mendapatkan kebahagiaan. Itu adalah hal kecil yang paling kecil bisa kita lakukan untuk menjadi orang yang bermanfaat. Ya, Bapak Ibu, ya kami akhiri. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Kita akhiri. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 11:13 AM. Hai, sisa penyimpanan rekaman sekarang 2 stop. Jeda. Recording 20.203 jeda. Stop.